Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan para asatidah, para duat, para ulama, para habaib, terutama sekali sahabat saya Al-Habib Ahmad Jamal dan Taha Ba'ajim, juga kepada Bapak Bupati Kabupaten Siak dan Ibu Wakil Bapak Bupati dan juga Ibu, pejabat-pejabat daerah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ada satu permintaan yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah, katanya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan untuk saya lisan-lisan yang menyebut nama saya setelah kepergian saya. Nabi Ibrahim minta agar supaya namanya diingati oleh generasi setelah Nabi Ibrahim. Dikabulkan oleh Allah permintaan Nabi Ibrahim, sehingga kita setiap kali salat dan membaca salawat kepada Nabi, kita akan menyebut nama Nabi Ibrahim dalam salawat Ibrahimiyah. Dan kalau kita pergi ke tanah suci Mekah, maka kita akan mengingati Nabi Ibrahim ketika melihat Ka'bah dan juga melihat makam Ibrahim dan tempat-tempat yang lain yang mengandungi sejarah Nabi Ibrahim. Demikian permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Persoalannya adalah, kenapa Nabi Ibrahim minta diingati namanya untuk generasi setelahnya? Bukan hanya Nabi Ibrahim minta diingati di zamannya, tapi minta diingati setelah kewafatan Nabi Ibrahim, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita mempunyai hubungan dengan sejarah yang lalu untuk membangun sejarah di masa hadapan. Kata orang mengatakan, orang yang tak punya masa lalu, dia tak punya masa depan. Orang yang tidak menghargai masa silam, maka masa depannya akan menjadi sulam. Ini tak ada cahayanya di masa depannya kalau tidak mengingati masa yang lalu. Man laysa lahu madin falaysa lahu hadir. Orang yang tak punya masa lalu, maksudnya tidak mengingati apa yang terjadi di zaman dahulu, maka dia tidak mencipta masa depan. Mengingati orang-orang yang dahulu adalah mengajarkan kepada kita supaya generasi akan datang mengingati kepada kita. Kalau kita tidak mengingati masa silam, generasi yang akan datang tidak akan mengingati kita. Itulah kenapa acara haul pada hari ini diadakan. Tidak lain dan tidak bukan supaya mempunyai kaitan antara kita dengan orang-orang yang mendahului kita untuk mengambil, seperti mana disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, nilai-nilai luhur yang ada pada mereka, supaya kita kekalkan apa yang menjadi martabat, keluhuran, budi pekerti yang ada pada mereka, karena kita ada hubungan dengan mereka. Oleh sebab yang demikian, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Udkuru mahasina mautakum." Ingatilah orang-orang yang sudah meninggal dunia akan nilai-nilai luhurnya, dan jangan kamu mengingati atau menceritakan keburukan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mengingati kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia menjadi sumber inspirasi bagi kita kepada pendahulu kita untuk kita meniru perbuatan mereka.
dan tidak menyebut keburukan-keburukan mereka, supaya tidak menyakiti keluarganya yang masih hidup, dan juga tidak terinspirasi dengan kejahatan mereka. Oleh sebab itu, kita dibimbing di dalam Al-Quranul Karim untuk kita bermuhasabah, berkaca, bercermin dengan orang-orang yang terdahulu. Kalau di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada baginda Rasulullah kisah-kisah yang terdahulu daripada kalangan para anbiya dan juga para awliya, orang-orang saleh. Diceritakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Hai Rasulullah Muhammad, ingat tentang Nabi Ismail. Apa yang ada pada Nabi Ismail? Beliau adalah orang yang menepati janji, dan beliau seorang nabi dan juga rasul. Di sini Allah menekankan tentang janji yang wajib untuk ditepati, atau memuji Nabi Ismail yang memenuhi dan menepati janjinya, yang disebut nilai murni. Demikian juga pada nabi-nabi yang lain dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Ibrahim kana awwab." Nabi Ibrahim adalah orang yang suka kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah, mendatangi Allah dalam segala permasalahan yang dihadapi olehnya. Demikian para anbiya yang lain dipuji oleh Allah. Kepada baginda Rasulullah akan nilai-nilai luhurnya. Apa tujuannya? Ulaika alladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Mereka itu orang-orang yang mendahului kamu, wahai Rasulullah Muhammad, adalah orang yang diberi hidayah. Maka kamu ikut dengan hidayah mereka itu, teladani mereka, ikuti nilai-nilai luhur mereka. Kalau ini nabi yang lebih baik daripada nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Muhammad itu lebih baik daripada semua para anbiya. Tapi diceritakan oleh Allah nabi-nabi yang terdahulu, walaupun Nabi Muhammad lebih mulia. Tujuannya supaya Nabi mengambil ibrah, dan itu menjadi contoh kepada kita, supaya kita juga mengambil ibrah daripada setiap cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu sahabat-sahabat Nabi itu mengatakan, "Kunna nu'allimu abna'ana sirata nabiyyina kama nu'allimuhum suratan minal Qur'an." Kami ini mengajar anak-anak kami sirah Nabi kami, seperti mana kami mengajarkan kepada mereka satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Perhatiannya orang tua kepada anak-anak untuk menceritakan kepada mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, agar supaya diteladani, diikuti, dan diidolakan oleh generasi mereka. Di dalam kita mengingati tentang orang-orang yang mulia tadi, daripada sejarah-sejarah manaqibnya yang dibaca tadi tentang Kesultanan Siak, yang daripada satu sultan ke sultan yang lain, banyak yang kita dengar yang perlu kita ambil ibrah. Yang hal-hal yang diceritakan yang kita boleh mengambil ibrah untuk kita ikuti, maka kita perlu mengikutinya. Yang perlu kita menghindari, kita perlu menghindarinya, supaya dengan demikian kita bangkit daripada majlis ini, mengambil ibrah daripada manaqib orang-orang yang diceritakan tadi tentang kepimpinan mereka, yang seiring dengan panduan yang juga prinsip yang ada di dalam syariah, di dalam menyebarkan kebaikan dan khidmat kepada masyarakat. Hadirin dan hadirat, tahukah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membangun negara, membangun wilayah? Apakah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Kita semua tadi mengharapkan dari doanya Habib Ahmad Jamal tadi, supaya negara kita atau negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik. Coba kita telusuri di dalam syariat ini, orang yang berhasil untuk membangun negara itu adalah para nabi dan juga para rasul.
Tetapi mereka membangun negara itu atau membangun wilayah itu bukan wilayahnya dulu dibangun, tapi orangnya dibangun. Bina'ul insan qabla al-imran, membangun manusia sebelum dibangun bangunannya. Apa yang tidak dibuat oleh manusia di zaman ini? Transportasi itu mulai dari daratan, lautan, sampai udara, sampai dalam laut, manusia boleh buat. Kalau dahulu orang itu mau pergi ke satu destinasi hanya berpandukan dengan bintang, kalau tak ada bintang maka tak tertumpu perjalanan mereka. Hari ini kita dengan adanya Waze atau Google Map dengan menggunakan satelit, kita boleh tahu bahkan kapal terbang itu kemana-mana. Bukan mau pergi ke Jeddah itu bukan kelihatan dari airport Indonesia di Jakarta atau di Pekanbaru bisa nampak itu airport Jeddah. Tidak. Di situ ada network, ada alat yang disambung sama satelit yang bisa nyambung ke seluruh tempat airport yang ada di dunia. Sehingga kapal terbang itu hanya tekan button yang ada dalam pesawatnya itu untuk pergi ke Jeddah, ya sudah, pilotnya itu tinggal mengikut aja itu jalannya kayak Waze atau Google Map. Siapa yang buat itu semua? Manusia. Yang membangun bangunan pencakar langit itu juga manusia. Yang membangun kapal selam juga manusia. Yang membangun mobil atau bikin mobil, pabrik-pabrik juga manusia. Dan sedang diusahakan manusia untuk membangun mobil atau bikin mobil yang ada sayapnya, maka mobil bisa terbang. Kalau mungkin macet di tengah jalan dia bisa terbang. Allahu a'lam, sedang dibuat di beberapa negara sekarang. Falhasil singkatnya, yang membuat semua itu adalah manusia. Jadi kalau berbicara tentang negara atau negeri atau wilayah, itu hanya emrannya, bangunannya, atau tamadunnya, kemodernannya, maka itu semua adalah cabang dari hasil produksi yang dibuat oleh manusia. Tergantung manusianya. Kapal terbang itu kalau pilotnya jujur, dia akan sampai ke destinasinya. Tapi kalau pilotnya problem, dia mungkin digunakan untuk dia masuk ke dalam laut atau bunuh diri dan seterusnya. Orang itu bikin teknologi, komputer dan macam-macam. Kalau itu digunakan untuk aplikasi yang bagus, orang mengambil manfaat. Tapi kalau digunakan untuk scammer, untuk curi duit orang atau tipu orang dengan menggunakan teknologi, orang itu belajar juga IT, bukan tidak belajar, mungkin lulusan daripada universitas untuk tipu orang. Jadi dengan begitu, transportasi yang ada, bangunan yang ada, teknologi yang ada, yang kalau orang yang menggunakannya itu rusak, ya maka digunakan untuk merusakkan orang lain. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan di atas muka bumi ini, di daratan dan di lautan, sebab ulah manusia. Kita melihat sungai kotor, siapa yang mengotori? Manusia. Hutan terbakar sampai timbul jerbu dan sampai ke tempat yang lain orang bisa sakit, siapa yang melakukan membakarnya? Manusia. Yang mengotori lautan, dibuang bahan-bahan kimia di dalam laut sehingga ikan pun mati, siapa yang melakukannya? Manusia. Jadi yang merusak itu adalah manusia. Yang merusak bersihnya sungai, manusia. Yang merusakkan lautan, manusia. Yang merusakkan hutan, manusia. Jadi kesimpulannya, kalau manusianya itu tidak dididik dengan betul, maka tidak ada manfaat daripada apa saja kemodernan yang ini diharapkan dan kemajuan yang ini diinginkan. Oleh sebab itu, para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah untuk membangun manusianya dulu, bukan yang lain-lainnya. Nabi Muhammad itu dalam 13 tahun di Mekah, tujuannya untuk berdakwah, membangun manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ada beberapa langkah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun negara, dalam membangun wilayah. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Kita tahu bahwasanya wilayah pertama yang dibentuk oleh Nabi itu adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Kita semua tahu peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 hal yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi sampai ke kota Madinah. Yang pertama sekali Nabi lakukan adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, melakukan perjanjian damai yang dinamakan Piagam Madinah. Yang keempat, membuat pasar. Tapi yang pertama itu adalah masjid. Kenapa masjid? Adakah kita memahami masjid sebuah bangunan saja yang kita masuk ke situ seperti mana tadi kita buka selipar atau sandal dan sholat dalam masjid? Adakah itu tujuannya masjid? Ya, tapi ada tujuan lain juga pada masjid. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika membangun masjid? Menjadi tempat pembentukan insan dengan ilmu. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi di awal, ketika Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat tanya, ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini? Allah beritahu, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya tahu apa yang kamu tidak ketahui. Apa yang dilakukan oleh Allah untuk memberi jawaban kepada malaikat yang bertanya kepada Allah, kenapa mau menciptakan khalifah di atas muka bumi ini yang pada akhirnya mereka akan melakukan pertumpahan darah? Allah menjawab kepada mereka dengan mengatakan, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Ini bekal yang Allah kasih kepada Nabi Adam untuk mentadbir bumi. Waktu itu bumi tidak ada makhluk sama sekali kecuali binatang dan tumbuh-tumbuhan. Manusia itu yang ada waktu Nabi Adam turun cuma 2, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada orang lain? Tidak ada. Ada perbatasan imigrasi? Tidak ada. Siapa yang mau masuk? Ada makhluk-makhluk yang seperti manusia yang hidup pada waktu itu? Tidak ada. Tapi pada saat itu Nabi Adam sudah khalifah. Siapa yang diurus oleh Nabi Adam? Istrinya, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, ya alam ini. Kan itu interaksi kita dengan mereka ketika diturunkan oleh Allah di atas muka bumi ya, untuk mengurus bumi, termasuk mengurus yang ada di atas bumi, bukan hanya manusia saja, tapi termasuk yang lain-lainnya. Termasuk alam ini juga bahagian daripada yang perlu diperhatikan. Di dalam syariat kita diajarkan demikian. Bekal yang Allah kasih kepada Nabi Adam untuk mengurus itu adalah ilmu. Allah tidak suruh bekalkan kepada Nabi Adam supaya membangun bangunan pencakar langit. Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkan ilmu oleh Allah kepada Nabi Adam akan segala-galanya. Karena kunci suksesnya satu wilayah ketika ingin dibangun, kalau orangnya, insannya, manusianya terbangun dulu sebelum wilayahnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Madinah. Yang dibangun pertama adalah masjid untuk menjadi tempat pendidikan. Tahu siapa yang masuk dalam masjid waktu itu? Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang masuk dalam masjid juga ada orang berdosa, ada orang yang minum arak, ada orang yang melakukan jenayah, ada orang Kristen, ada orang bukan Islam. Sehingga dijadikan masjidnya Nabi itu markas pentadbiran untuk menerima segala-gala jenis manusia, untuk Nabi menyampaikan ilmu kepada mereka. Markasnya adalah masjid, tempatnya adalah masjid.
ada satu orang, dan ini yang saya katakan daripada awal, misi Nabi dalam membangun wilayah itu, membangun manusianya dulu supaya berubah jadi orang yang, dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik. Ada satu orang namanya Sumamah bin Utsal. Dia ini penjenayah kelas berat, yakni kriminal yang dilakukan tidak boleh diampunkan, terlalu banyak jenayah yang dilakukan. Namanya Sumamah bin Utsal. Yang namanya orang itu melakukan kriminal, dia kena ditangkap, kena ditahan, dan dipenjarakan, dan dihukum sesuai dengan hukuman yang layak kepada dia. Maka Nabi SAW mengatakan, ikat Sumamah di masjid. Masjid Nabi itu menjadi penjara. Masjid Nabi menjadi tempat orang supaya sadar hatta dia seorang kriminal. Karena tujuan daripada membangun wilayah, orang yang kriminal kena berhenti daripada melakukan kriminal. Gimana? Ya dididik, ya diajar. Kalau kriminal itu dibiarkan, yang akan merusakkan negara yang sudah dibangun, negeri yang dibangun, wilayah yang dibangun, ya orang itu juga kalau tidak dididik, kalau tidak diajar. Nabi mengatakan ikat Sumamah di tiang masjid. Masjid ini semua bukan Islam. Sudahlah orang yang melakukan jenayah, seorang kriminal, bukan Islam lagi. Kata Nabi, ikat di masjid. Bukankah masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah itu rumah suci? Bukankah tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang ini menyekutukan Allah, yaitu Sumamah bin Utsal, tidak beriman kepada Allah? Kata Nabi, ikat Sumamah di tiang masjid. Masjid terbaik kedua setelah Masjidil Haram. Di sini kita belajar masjid mesti terbuka. Bukan untuk orang menodai masjid, bukan kita buka selebar-lebarnya tanpa batasan. Masjid, jadikan masjid ini adalah cabang pada masjid Nabi. Bagaimana Nabi membangun masjid dan fungsi masjid yang dibangun oleh Nabi, semua masjid yang ada di dunia ini mesti mencontohi fungsi daripada masjid Nabi SAW. Walaupun bangunannya beda, walaupun bahan bangunannya beda, walaupun tiangnya beda, walaupun pintu masuknya beda, fungsi tidak boleh berbeda. Setiap kali itu Sumamah ketika diikat di masjid, Nabi lewat di hadapannya, ditanya, Sumamah, mau kamu masuk Islam? Ditawarkan oleh Nabi. Kata Sumamah, kalau kamu ingin bunuh saya, bunuh. Saya memang melakukan jenayah. Kalau ingin maafkan, maafkan. Tidak perlu nak tawarkan kepada saya masuk Islam. Kalau kamu mau minta tebusan, saya orang kaya, saya boleh tebus diri saya. Tapi untuk masuk Islam tidak. Kata Sumamah. Ditinggalkan oleh Nabi 2-3 kali, sampailah hari ketiga Nabi mengatakan kepada sahabat, lepaskan ikatan Sumamah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini seorang kriminal, seorang jahat, melakukan jenayah. Kata Nabi, buka, lepaskan ikatan Sumamah. Untuk kita belajar bagaimana Nabi menyikapi dan merubah orang. Dibuka ikatan Sumamah, keluar daripada masjid, bersihkan dirinya, masuk dalam masjid, mengucapkan 2 kalimat syahadah, memeluk agama Islam. Apa sebabnya? 3 hari Sumamah itu diikat di masjid. Nabi sholat menjadi imam, Sumamah dengar Nabi baca Quran. Pada sholat isya, Sumamah dengar Nabi baca Quran. Walaupun Nabi bacanya dengan keras untuk mendengarkan kepada makmum, Sumamah kan dengar juga. Ini kan dia mad'u, ini Sumamah kan berhak untuk mendapatkan dakwah juga, hatta dia seorang penjenayah. Nabi tengah mengajar, Sumamah dengar ilmu disampaikan oleh Nabi. Itu tujuan Nabi kenapa ikat Sumamah di masjid, supaya dia mendapatkan hidayah. Orang sakit ini kasih obat. Ini kan sakitnya sakit bodoh, sakit jahil, sakit dia